Kelompok Riset Lifestyle Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Jember mempersembahkan video edukasi pertumbuhan normal pada anak yang dibuat oleh Aditya, Hanif, dan Rana Salsabila di bawah bimbingan Dr. Roni Prasetyo MKes dan Dr. Arsi Zilma Hakim. Berbicara mengenai pertumbuhan anak, banyak ibu, terutama yang memiliki bayi atau anak kecil, sering bertanya-tanya. Apalagi jika orang-orang di sekitarnya ikut mengomentari, "Aduh, kok anaknya kurus banget? Aduh, kok anaknya gemuk banget?" Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya supaya tahu berat badan normal anak itu sudah sesuai dengan usianya? Dan mengapa kita perlu mengetahui pertumbuhan anak? Lalu, bagaimana pola makannya betul supaya gizi anak itu normal? Yuk kita simak penjelasannya lengkap berikut ini. Dalam video ini akan dibahas tentang definisi anak, balita, dan status gizi, kemudian cara menentukan pertumbuhan anak, tujuan pentingnya mengetahui pertumbuhan, dan 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama yaitu definisi anak. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020, anak adalah seseorang dengan usia 0 bulan sampai dengan 18 tahun. Sedangkan menurut IDAI dan WHO, anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai kurang dari 18 tahun. Sedangkan dalam penggolongannya terdapat istilah balita. Menurut WHO, yang termasuk kategori balita adalah usia 0 sampai 60 bulan atau 0 sampai 5 tahun. Selanjutnya mengenai status gizi. Status gizi merupakan gambaran keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang dapat diukur dari 4 indeks di bawah ini, yaitu berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, dan IMT per umur. 4 indeks tersebut ada di dalam buku KIA seperti ini. Yuk kita bahas satu persatu. Berat badan per umur merupakan indeks pengukuran dengan cara membandingkan berat badan per umur. Indeks ini digunakan untuk anak usia balita 0 sampai 5 tahun. Perhatikan contoh berikut ini. Gambar di samping adalah kurva pertumbuhan berat badan per umur dari WHO untuk anak laki-laki. Pada bagian sebelah kiri menunjukkan berat badan, sedangkan pada bagian bawah menunjukkan umur. Secara garis besar, anak dikatakan normal jika grafik pertumbuhannya berada di rentang -2 standar deviasi sampai dengan +1 standar deviasi. Sebagai contoh, anak dengan usia 2 tahun harus memiliki berat badan sekitar 12 kg. Jika berat badan anak di atas atau di bawah garis merah, waspadai gizi anak tidak normal. Tinggi badan per umur merupakan indeks pengukuran dengan cara membandingkan tinggi atau panjang badan per umur. Indeks ini digunakan untuk anak usia balita. Perhatikan contoh berikut ini. Gambar di samping ini adalah kurva pertumbuhan tinggi badan per umur dari WHO untuk anak laki-laki. Pada bagian kiri menunjukkan adanya tinggi badan, sedangkan pada bagian bawah menunjukkan umur. Secara garis besar, anak dikatakan normal jika grafik pertumbuhannya berada di rentang -2 standar deviasi sampai dengan +3 standar deviasi. Sebagai contoh, anak dengan usia 2 tahun harus memiliki tinggi badan sekitar 86 cm. Jika tinggi badan anak berada di luar zona hijau, waspadai gizi anak tidak normal. Berat badan per tinggi badan adalah indeks pengukuran dengan cara membandingkan berat badan per tinggi badan. Indeks ini juga digunakan untuk anak usia balita. Perhatikan contoh berikut ini. Gambar di samping ini adalah kurva pertumbuhan berat badan per tinggi badan menurut WHO untuk anak laki-laki. Pada bagian sebelah kiri menunjukkan berat badan, sedangkan pada bagian bawah menunjukkan tinggi badan. Secara garis besar, anak dikatakan normal jika grafik pertumbuhannya berada di rentang -2 standar deviasi sampai dengan +1 standar deviasi. Sebagai contoh, anak yang memiliki berat badan 12 kg, maka tinggi badan yang normal berkisar sekitar 87 cm. Jika berat badan per tinggi badan tidak berada di zona hijau, waspadai gizi anak tidak normal. Indeks massa tubuh per umur merupakan indeks pengukuran dengan cara membandingkan indeks massa tubuh dengan usia. Indeks ini digunakan untuk anak usia 5 sampai dengan 18 tahun dengan rumus perhitungan sebagai berikut.
Sebagai contoh, anak usia 15 tahun berat badannya 30 kg dengan tinggi badan 1,2, maka IMT-nya adalah 20,8. Gambar di samping ini adalah kurva pertumbuhan IMT per umur dari WHO untuk anak laki-laki. Pada bagian kiri menunjukkan IMT, sedangkan pada bagian bawah menunjukkan skor usia. Secara garis besar, anak dikatakan normal jika grafik pertumbuhannya berada di zona hijau. Sebagai contoh, pada kasus sebelumnya, skor IMT menunjukkan angka 20,8 untuk anak usia 15 tahun. Maka dalam kasus ini, tergolong gizi normal karena berada di zona hijau. Di Indonesia, batas ambang IMT dibagi menjadi 3, yaitu kurus, normal, dan gemuk. Dikatakan normal jika skor IMT-nya 18,5 sampai dengan 25. Sebagai catatan, untuk anak perempuan, indeks pengukuran status gizi menggunakan kurva berwarna pink seperti yang ada di buku IA ya Bu, jangan sampai tertukar. Nah, bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah lebih paham? Jika sudah, yuk kita lanjut ke topik yang kedua. Cara menentukan pertumbuhan anak. Yang pertama, tentukan usia dan jenis kelaminnya. Yang kedua, tentukan indeks pengukuran status gizi berdasarkan usianya. Yang ketiga, ukur data berat badan, tinggi badan, dan IMT-nya. Yang keempat, gambar hasil pengukuran pada kurva WHO, kemudian nilai apakah pada status gizi normal atau tidak. Mudah sekali bukan? Yuk, lanjut ke topik berikutnya. Yang ketiga yaitu tujuan pentingnya mengetahui pertumbuhan. Apa sih tujuan pemantauan status gizi? Yuk, kita simak penjelasannya. Tujuan pemantauan status gizi. Yang pertama yaitu mengetahui status pertumbuhan anak dari bulan ke bulan. Kemudian yang kedua, deteksi dini masalah gizi seperti risiko gagal tumbuh, kenaikan masa lama tubuh dini, dan juga perawakan pendek. Tujuan selanjutnya yaitu memberikan tindakan penanggulangan segera pada anak yang mengalami gangguan pertumbuhan agar dapat kembali ke jalur normal. Selanjutnya, memberikan konseling pada ibu atau pengasuh anak dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan keadaan gizi dan juga kesehatan anak. Selanjutnya, tujuan pemantauan status gizi bagi pemegang kebijakan yaitu perencanaan dan juga penentuan kebijakan penanggulangan masalah gizi secara teratur dan berkelanjutan. Topik yang keempat yaitu 4 pilar gizi seimbang. Bagaimana menjaga gizi seimbang dan bagaimana memantaunya? Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan 4 pilar gizi seimbang. Ada 4 pilar gizi seimbang yang harus kita terapkan. Ikuti 4 pilar gizi seimbang berikut ini. Yang pertama yaitu konsumsi aneka ragam pangan, seperti makanan pokok seperti nasi, lauk pauk seperti daging ayam, sayuran seperti bayam, kemudian buah-buahan seperti mangga, dan kelompok pangan lainnya seperti susu. Yang kedua yaitu perilaku hidup bersih, seperti cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, menutup makanan, kemudian menutup mulut dan hidung ketika bersin ataupun batuk, dan berperilaku hidup bersih lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik, misalnya berolahraga berlari, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu memantau berat badan untuk mempertahankan berat badan normal. Untuk mempertahankan berat badan normal, di mana untuk bayi dan balita dapat dipantau melalui Kartu Menuju Sehat atau KMS yang ada di buku KIA. Lalu, bagaimana cara membaca KMS? Terdapat 3 pita, yakni pita hijau yang berarti normal, pita kuning yang berarti kurus atau gemuk, dan pita merah yakni berat badan sangat kurus atau sangat gemuk. Pastikan anak Anda berada di pita hijau.
Dapat juga menggunakan aplikasi, misalnya pada handphone untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Di aplikasi tersebut terdapat contoh permainan sesuai usia untuk stimulasi anak, jadwal imunisasi, dan lainnya. Jika berat badan balita di bawah garis merah atau tidak naik 2 kali berturut-turut, segera hubungi dan rujuk ke petugas kesehatan terdekat. Timbang berat badan dan ukur panjang atau tinggi badan anak tiap bulan secara mandiri ataupun di posyandu, serta penuhi pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang, masa sehat berprestasi.